Saya berada di depan Ratu Plaza bersiap bergabung dengan sekitar 20 wisatawan lainnya untuk mencoba pengalaman berbeda. Open Top Tour Jakarta Skyline bersama Transjakarta. Masing-masing wisatawan mendapatkan wireless headset. Selama perjalanan tur akan mendapatkan info-info menarik mengenai gedung-gedung dan monumen yang akan dilewati bus tingkat ini. Tepat pukul 16:18, bus mulai bergerak ke arah utara. Mari kita lihat Jakarta dari sudut pandang yang jarang kita temui. Begitu mulai tur, kita langsung disambut megahnya suasana Jalan Jenderal Sudirman. Gedung Summit Mas Tower di sebelah kanan, gedung CIMB Niaga dan deretan bangunan tinggi di kawasan SCBD. Di sebelah kanan halte TJ Senayan Bank Jakarta. Halte ini sempat dijarah dan sebagian terbakar pada peristiwa 25 hingga 31 Agustus 2025. Terlihat Menara Bank Mandiri dan Bursa Efek Indonesia yang menjadi denyut keuangan negeri ini. Lihat ke sisi kiri, kawasan Hotel Sultan. Bangunan ikonik ini sedang menjadi perbincangan hangat karena sengketa lahan yang panjang antara pemerintah Republik Indonesia dan PT Indobuildco. Sebelah kanan JPO Polda dan halte TJ Polda yang juga dibakar dan dijarah pada amuk massa tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025. Nah, ini momen yang ditunggu. Kita akan melintasi kolong Simpang Susun Semanggi. Karena elevasi jembatan ini cukup rendah, khususnya jembatan lama, semua wisatawan di atap bus harus menundukkan kepala. Sensasi yang cukup mendebarkan sekaligus seru, merasakan betapa dekatnya kita dengan struktur beton bersejarah yang dibangun pada masa Presiden Soekarno tahun 1961. Lepas dari Simpang Susun Semanggi, masih mengarah ke utara, kita disambut deretan bangunan tinggi lagi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Sebelah kiri kantor pusat Bank BRI. Ada 2 tower bangunan, dibangun tahun 1992, 32 lantai dan 37 lantai. Sebelah kanan adalah JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang yang menghubungkan halte Bendungan Hilir dengan halte Semanggi. Selanjutnya gedung baru Jakarta Mori Center. Ini adalah gedung tertinggi nomor 6 di Jakarta. Tingginya 266 meter, 57 lantai. Kawasan Jalan Bendungan Hilir atau Ben Hill ada di sebelah kiri. Perhatikan gedung Intiland di sebelah kiri, desainnya yang organik karya Paul Rudolph, selalu menonjol di antara gedung kotak di sekitarnya. Melintas di bawah jembatan layang nontol Kampung Melayu Karet. Sebelah kanan kompleks Wisma Metropolitan, gedung kembar warna putih 17 lantai, simpel dan cantik, termasuk gedung lama era 80-an. Di belakangnya adalah gedung WTC, World Trade Center. Melalui JPO Karet atau yang populer disebut Jembatan Pinisi, jembatan penyeberangan yang sangat ikonik. Di depan sebelah kiri, kawasan Said City, depannya adalah Hotel Grand Said Jaya, dan di belakang Said Sudirman Center, 59 lantai, 225 meter. Awas, kepala mesti menunduk karena ada deretan beberapa pohon di sebelah kanan. Lalu lintas kendaraan ke arah utara terasa lengang. Sebelah kiri adalah Da Vinci Tower, 35 lantai, 177 meter. Lantai bagian bawah adalah showroom furniture mewah. Lantai atas adalah kondominium kelas premium, dibangun tahun 2003. Di depan gedung Prudensial dengan kacanya yang jernih. Berikutnya adalah gedung Indofood Tower. Sebelah kiri Astra Tower yang elegan, 63 lantai, 261 meter. Selesai dibangun tahun 2019. Sebelah sana di kawasan Kuningan, St. Regis dan apartemen Four Seasons. Melalui halte TJ Dukuh Atas yang terintegrasi dengan JPO menuju ke halte Galunggung. Sebelah kanan Menara Kembar Landmark Center yang sudah tidak berpenghuni alias mangkrak. Sayang sekali ya, padahal wujud fisik bangunannya masih tampak kokoh dan modern. Patung Sudirman menghadap ke utara. Dan lihatlah di depan sana kompleks Tamrin 9.
Kompleks ini menaungi Autograph Tower, Luminary Tower, dan Mall Agora. Autograph Tower 75 lantai 383 meter, saat ini memegang rekor sebagai gedung tertinggi di Indonesia. Nomor 2-nya adalah Luminary Tower 64 lantai 301 meter. Di depan sebelah kiri BCA Tower 56 lantai 230 meter, menjadi satu dengan kawasan Grand Indonesia yang dimiliki oleh Grup Djarum. Melalui halte TJ Tosari, desainnya sangat unik. Kita menuju ke arah Bundaran HI. Di sini bus akan berputar mengelilingi monumen Selamat Datang. Bus berhenti sekitar 5 menit untuk memberi kesempatan kepada para wisatawan mengabadikan kawasan Bundaran HI. Di depan sana adalah Wisma Nusantara, adalah gedung pencakar langit pertama di Indonesia. Didanai dan dibangun oleh pemerintah Jepang dari hasil pampasan perang mulai dibangun 1963. Jumlah lantai 30, tinggi 100 meter. Bus mengarah ke selatan memutari Bundaran HI. Di depan sana kompleks Grand Indonesia terdiri dari hotel, apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Sebelah kiri gedung kedutaan Jerman. Bus wisata tingkat mengarah ke selatan melalui Jalan Jenderal Sudirman lagi. Sebelah kiri kawasan Jalan Blora dan sebelah kanan kawasan BNI City dengan menara BNI 46 yang sangat ikonik. Jumlah lantainya 46, tinggi 230 meter sampai lantai 46 dan 262 meter sampai pucuknya. Sempat menjadi menara bangunan tertinggi di Indonesia pada era 96-an. Sebelah kiri Wisma Indosemen 22 lantai dibangun tahun 1983. Sebelah kanan proyek Sudirman II 75 lantai 331 meter. Nantinya akan menjadi menara tertinggi kedua di Indonesia setelah Autograph Tower. Wah, Jakarta seolah tidak pernah selesai membangun diri. Lihat ke bawah, lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman yang ke arah selatan mulai padat merayap. Saat ini pukul 16.44. Ini adalah jam pulang kerja. Kondisi macet padat merayap seperti ini terjadi setiap hari pada hari kerja dari pukul 16 hingga 20. Betapa beratnya mereka yang kerja di Jakarta ya, khususnya di pusat kota Jakarta. Yang nyetir mobil pasti stres. Harus berjuang berjam-jam untuk pulang ke rumah masing-masing. Melalui deretan bangunan tinggi di sebelah kiri, seberangnya adalah halte TJ Karet dengan JPO yang ikonik. Tampak gedung Intiland, dulu namanya Wisma Dharmala. Desain bangunannya yang sangat unik, berciri khas bangunan tropis, dibangun tahun 1983. Melintas di bawah jembatan layang nontol Karet Kampung Melayu. Melalui halte Bendungan Hilir dan JPO-nya yang terintegrasi dengan halte Semanggi. Melalui kawasan Simpang Susun Semanggi. Mesti ekstra hati-hati saat melintas di bawah jembatan Semanggi lama yang dibangun tahun 1961. Jika kita berdiri, kepala akan menyentuh bagian bawah jembatan. Kepala bisa benjut babak belur. Tuh, bisa digapai tangan. Melalui halte Polda. Di depan sana adalah kawasan SCBD, tampak Pacific Place, kompleks perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan kelas atas. Dan di sebelahnya gedung Bursa Efek Indonesia. Untuk bisa ikut serta tur seperti ini, silakan kunjungi aplikasi Transjakarta, pilih Open Top Tour, pilih Jakarta Skyline, pilih tanggal. Sehari ada 7 jadwal dari pukul 16 hingga terakhir pukul 20, kapasitas 35 tempat duduk, harga tiket Rp50.000 per orang. Melewati Bundaran Senayan dengan monumen pemuda membangun yang gagah. Orang-orang menyebutkannya Menara Pisa. Monumen ini dibangun pada 1971. Di persimpangan ini jalur MRT Jakarta mulai naik ke permukaan. Bus akhirnya kembali merapat ke kawasan Ratu Plaza tepat pukul 17:02. Perjalanan sekitar 47 menit yang sangat berkesan.
Menikmati Skyline Jakarta dari bus terbuka memberikan perspektif baru tentang betapa megahnya kota ini. Ada berapa bangunan super tinggi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman? Tulis jawabannya di bawah ya. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa lagi dalam bedah arsitektur dan properti berikutnya.